Badan Pusat Statistik merekam pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang hingga Februari 2025. Angka ini naik saudara 1,1% dibandingkan Februari 2024 lalu, yakni 7,20 juta orang. Angkatan kerja 153,05 juta ini mengalami penambahan dibandingkan Februari 2024 tambahnya 3,67 juta. Dan dengan penambahan angkatan kerja, jumlah bekerja pun juga mengalami peningkatan 3,59 juta orang yang bekerja. Tetapi dari ada yang penyerapan, ada juga yang keluar yang tidak bekerja. Ada juga yang kemudian dia masuk kepada angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang terekam di dalam jumlah yang menganggur, 7,28 juta orang yang menganggur, dan penambahan jumlah orang penganggur dibandingkan Februari 2024 adalah sebesar 83.450 orang yang menganggur. Sepanjang kita merekam Februari 2025 dibandingkan dengan Februari 2024, jadi sepanjang tahun itu. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengungkapkan data pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.000 orang. Menaker menambahkan secara tahunan angka PHK di Indonesia meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Merespon angka pengangguran dan juga PHK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang jumlah serapan tenaga kerja sebenarnya meningkat di triwulan pertama, hanya saja jumlah angkatan kerja juga turut naik. Bahwa jumlah serapan tenaga kerja itu sebetulnya meningkat. Jadi kalau kita lihat kuartal pertama yang lapangan kerja yang tercipta itu di triwulan pertama itu hampir 600.000 dan secara akumulasi juga terjadi peningkatan. Memang terjadi peningkatan angkatan kerja. Kemudian terkait angka PHK, memang ada perbedaan antara di Kementerian Tenaga Kerja dan tentu yang tercatat di BPJS, berarti ada faktor yang masuk di dalam sektor informal. Nah, tentu itu akan diperhatikan. Pemprov Jawa Tengah mengaku siap melaksanakan koperasi desa atau koperasi merah putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini sudah lebih dari 2.000 desa di Jawa Tengah sudah siap melaksanakan koperasi merah putih.